Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pina Lestari dari kelas 9B MTSN 2 Garut. Guru mata pelajaran Bu Nurul Jubaidah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Yang pertama, kerajaan Islam di Sumatera meliputi Kerajaan Samudra Pasai dan Kerajaan Aceh. Raja-raja yang memerintah di Kerajaan Samudra Pasai adalah Sultan Malik Al-Saleh, Sultan Muhammad Malik Jahir, Sultan Mahmud Malik Jahir, Sultan Zainal Abidin Malik Jahir, Sultanah Nahrisyah, Abu Zain Malik Jahir, dan Mahmud Malik Jahir. Sementara di Kerajaan Aceh didirikan oleh Sultan Ali Muga Hayat Shah pada tahun 1530. Kemudian ia digantikan oleh Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qohar, Sultan Muda. Yang kedua, kerajaan Islam di Jawa. Poin pertama, Kerajaan Demak. Demak berdiri pada tahun 1500 sebagai sebuah kerajaan yang terletak di daerah Biontoro, dekat muara Sungai Demak. Raja-raja yang memerintah di Demak yaitu Raden Patah sebagai pendiri dan raja pertama, Pati Unus, Sultan Trenggono, dan Sunan Prawoto. Poin kedua, Kerajaan Mataram Islam. Mataram berdiri pada tahun 1586 dengan raja pertama Sutawijaya yang bergelar Panembahan Senopati. Setelah ia wafat pada tahun 1601, pemerintah dilanjutkan putranya yang bernama Mas Jolang atau Raden Mas Rangsang, Sultan Agung. Mataram mencapai kejayaan pada masa Sultan Agung. Pengaruh Mataram memudar setelah Sultan Agung meninggal pada tahun 1645. Poin ketiga, Kerajaan Islam Cirebon. Asal-usul nama Cirebon terdapat dua pendapat. Pertama, menurut Babat Cirebon disebutkan bahwa Cirebon berasal dari kata ci dan rebon, berarti udang kecil. Menurut yang kedua, versi lain yang diambil dari kitab Nagara Kertabumi menyatakan bahwa Cirebon adalah dari kata caruban yang berasal dari istilah Sarumban, yang berarti pusat percampuran penduduk. Pendiri kerajaan Cirebon adalah Walung Sungsang. Namun tokoh yang berhasil meningkatkan statusnya menjadi sebuah kerajaan adalah Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati. Ia merupakan keponakan sekaligus menggantikan Pangeran Cakrabuna sebagai penguasa Cirebon. Dialah pendiri dinasti Raja-Raja Cirebon dan kemudian juga Banten, sepeninggal Patihillah. Karena tidak ada calon lain yang layak menjadi raja, tahta kerajaan jatuh pada Pangeran Emas, yaitu putra tertua Pangeran Dipati Cirebon atau cicit Sunan Gunung Jati. Pangeran Emas kemudian bergelar Panembahan Ratu I dan memerintah Cirebon selama kurang lebih 79 tahun, hingga tahun 1649. Saat kepemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa, Kesultanan Cirebon dibagi menjadi dua, yaitu Kasepuhan dan Kanoman. Pangeran Martawijaya diangkat menjadi Sultan Keraton Kasepuhan dan memerintah hingga tahun 1703. Adapun Pangeran Kartawijaya diangkat menjadi Sultan Karaton Kanoman dan memerintah hingga 1723. Poin keempat, Kerajaan Islam Banten. Pada awalnya, kawasan Banten yang dikenal pula dengan sebutan Banten Girang merupakan bagian dari Kerajaan Sunda. Kedatangan pasukan Kerajaan Demak di bawah pimpinan Maulana Hasanuddin ke kawasan tersebut, selain memperluas wilayah juga sekaligus menyebarkan dakwah Islam. Kemudian dipicu oleh adanya kerjasama Sunda-Portugis dalam bidang ekonomi dan politik.
Hal ini dianggap dapat membahayakan kedudukan kerajaan Denmark selepas kegagalan mereka mengusir Portugis dari Malaka tahun 1513. Atas pemerintahan Sultan Trenggono, Maulana Hasanuddin bersama Patihillah melakukan penyerangan dan penaklukan Pelabuhan Kelapa sekitar tahun 1527, di mana waktu itu masih merupakan pelabuhan utama dari kerajaan Sunda. Masa Sultan Ageng Tirtayasa bertahta dari tahun 1651 sampai 1682. Dipandang sebagai periode kejayaan Banten. Di bawah kekuasaannya, Banten memiliki armada yang mengesankan, dibangun berdasarkan contoh Eropa serta mengupah orang Eropa bekerja pada kerajaan Banten. Dalam mengamankan jalur pelayaran, Banten juga mengirimkan armada lautnya Sukadana atau Kerajaan Tanjung Pura, sekarang di Kalimantan Barat, dan menaklukkan pada tahun 1661. Yang ketiga, kerajaan Islam di Sulawesi. Kerajaan Islam yang terdapat di Sulawesi diantaranya Gowatalo, Bone, Wajo, dan Sopeng, serta Buton. Dari sekian banyak kerajaan itu, yang paling terkenal adalah Gowatalo. Pada awalnya di daerah Goa terdapat 9 komunitas yang dikenal dengan nama Bate Salapang, yaitu 9 bendera, yaitu Tombolo Lakiung, Parang-Parang, Data, Anggangjene, Saumata, Bisei, Sero, dan Kalili, yang kemudian menjadi pusat kerajaan Goa. Kerajaan ini mencapai puncak kebesarannya pada masa Sultan Hasanuddin. Atas keberanian Sultan Hasanuddin melawan Belanda, mereka memberikan julukan kepadanya sebagai ayam jantan dari timur. Berikut yang bisa saya sampaikan, mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.